Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan membahas soal tes kemampuan akademik Saintek UTBK tahun 2021 untuk materi matematika IPA. Nah, pembahasan ini akan kita bagi menjadi dua bagian agar videonya juga tidak terlalu panjang. Nah, untuk soal TKA matematika IPA ini juga saya download dari internet. Katanya diujikan di tahun 2021. Nah, soalnya seperti ini, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021. Ini soalnya salinan ya, karena kita tahu kan UTBK itu ujian berbasis komputer. Nah, ini tes kemampuan dasar dan saintek. Di sini ada beberapa soal untuk matematika IPA. Nanti soal ini akan kita bagi menjadi dua pembahasan. Oke, bagaimana soal-soalnya? Mari kita bahas bersama. Soal yang pertama, limit X mendekati tak hingga, bentuk akar dari 4X kuadrat ditambah 4X tambah 1 ditambah 9X kuadrat ditambah 6X, bentuk akar juga, dikurangi bentuk akar dari 25X kuadrat ditambah 15X. Di sini memuat 3 bentuk akar. Biasanya soal untuk limit X tak hingga itu memuat 2 bentuk akar saja ya, yang sering kita temukan. Seperti ini polanya, limit X mendekati tak hingga, AX kuadrat ditambah BX ditambah C, ini bentuk akar, dikurangi bentuk akar lagi, AX kuadrat, ini sama koefisien X kuadratnya, tambah PX tambah Q. Nah, yang seperti ini tuh ada rumus praktisnya ya. Yang sering kita temukan seperti ini, kita tinggal melihat koefisien dari X-nya, B dikurangi P dibagi 2 akar A. Nah, ini rumus praktis yang sering kita gunakan. Nah, untuk soal yang memuat 3 bentuk akar seperti ini juga mempunyai trik praktis ya, juga ada trik praktis. Namun sebelum menggunakan triknya kita harus memperhatikan koefisien dari variabel dengan pangkat tertinggi pada setiap bentuk akar ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4X kuadrat. Ini kalau kita akarkan kan ketemunya 2X. Kalau di sini 9X kuadrat, kita akarkan jadinya 3X. Dan di sini 25X kuadrat, jadinya 5X. Nah, ini ditambahkan 2X tambah 3X, di sini kurang 5X. Nah, syaratnya untuk menggunakan trik praktis tersebut ya, syaratnya adalah jumlah ini semua harus 0. Jumlahnya harus 0, ya kan? 2X tambah 3X kurang 5X sama dengan 0, berarti pas ya. Nah, trik praktisnya bisa kita pakai nih. Terus gimana trik praktisnya? Nah, trik praktisnya kita tinggal melihat koefisien dari X seperti di atas. Mirip dengan rumus ini ya. Caranya seperti ini. Nah, di sini kita lihat 4X ya. 4X koefisiennya. Jadi kita ambil 4 dibagi 2 akar A. Akar A ini adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi 2 akar 4. Kemudian tambah. Jadi bagian konstan diabaikan saja ya. Yang kedua yang ini. Koefisien dari X-nya adalah 6. Jadi di sini 6 dibagi 2 akar koefisien dari X kuadrat 9. Nah, kemudian sini kurang 15 dibagi 2 akar 25. Nah, ini hasilnya sama dengan 4 dibagi akar 4 kan 2 ya. 2 kali 2 berarti 4. Ditambah 6. Akar 9 3 kali 2 6. Dikurangi 15. Akar 25. 5 kali 2 10. Nah, ini berarti 1 ditambah 1 dikurangi, ini kalau kita sederhanakan dibagi 5 berarti 3/2 ya. Nah, 2 dikurangi 3/2. Nah, kita peroleh 1/2. Jadi jawabannya adalah 1/2 C ya. Nah, ini cara yang praktis yang bisa kita gunakan. Nah, selain menggunakan cara praktis seperti ini, kita juga bisa menyelesaikan soal ini menggunakan teknik yang ada di atas ini ya. Selisih dari 2 bentuk akar, sehingga kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Nah, caranya ini kan ada 3 bentuk akar ya. Kita buatkan pasangannya 3 lagi sehingga nanti akan ada pasangannya selisih 2 bentuk akar. Nah, caranya tinggal kita buat seperti ini. Limit X mendekati tak hingga. Ini 4X kuadrat ditambah 4X tambah 1. Nah, ini kita buat selisihnya ya. Dikurangi. Nah, yang tadi ini kan ada
bentuk akar ini 4x kuadrat, kalau kita akarkan kan 2x ya. 2x tambah yang di sini 3x dikurang 5x itu kan 0. Nah, ini kita buatkan jadi bentuk akar di sini. Untuk 2x di sini kita buat lagi 2x ya kuadrat. Nah, kemudian berikutnya yang ini 9x kuadrat, 9x kuadrat ditambah 6x. Ini kita buatkan 3x ya. Jadi ini kurang 3x kuadrat. Nah, bentuk akar 3x kuadrat. Nah, kemudian untuk yang ini kita sambung di bawah sini saja. Kurang dari 25x kuadrat ditambah 15x, ini bentuk akar. Kita buatkan, nah tadi ini kan kurang, ini kita buatkan tambah ya. Tambah ya. Karena di sini sudah kurang di sini. Jadi pasangannya harus tambah. Nah, kita buat 5x kuadrat. Nah, yang kita tambahkan ini kan semua jumlahnya 0 ya. Ini kan 2x, ini negatif 2x, ini negatif 3x, ini positif 5x. Nah, kalau kita jumlahkan jadinya 0. Sehingga tidak mengubah nilai dari soal ini. Nah, selanjutnya ini tinggal kita pasang-pasangkan ya. Sehingga nanti kita bisa gunakan rumus yang di atas nih. Limit x mendekati tak hingga akar dari 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 kurang, nah yang ini kita ubah juga jadi bentuknya seperti ini, akar 4x kuadrat ya, tambah 0x. Nah, sama ya, supaya nanti kita ketemu seperti ini. Terus yang ini 9x kuadrat tambah 6x, ini dikurangi, nah ini juga kita buat seperti itu ya, 9x kuadrat tambah 0x. Nah, kemudian yang ini, karena ini yang positif, ini kita tulis lebih dulu, tambah 25x kuadrat ditambah 0x. Dikurang, ini kita taruh sini ya, kurang akar 25x kuadrat tambah 15x. Nah, sekarang ini sudah berpasang-pasangan, tinggal kita gunakan rumus yang di atas ya. Yang ini 4 dikurangi 0, jadi 4 dikurangi 0 dibagi 2 akar 4 ya. Ditambah yang ini 6 dikurangi 0 dibagi 2 akar 9 ditambah yang ini 0 dikurangi 15 ya dibagi 2 akar 25. Nah, ini hasilnya kan sama yang ini ya. Kembali ke atas nih. 4 dibagi akar 4, 2 kali 2, 4. Kemudian di sini 6, akar 9, 3 kali 2, 6. 0 kurang 15, jadinya negatif di sini ya. 15 dibagi akar 25, 5 kali 2, 10. Nah, hasilnya akan kembali sama persis dengan ini. Jawabannya nanti 1/2. Oke, jadi trik praktisnya sebenarnya dari sini ya prosesnya. Oke, ini soal yang pertama. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini diketahui x sama dengan negatif 3 adalah akar persamaan 2x pangkat 3 tambah 6x kuadrat ditambah 5x tambah p sama dengan 0. Nilai dari x1 kuadrat tambah x2 kuadrat tambah x3 kuadrat sama dengan. Di sini ada polinom ya. Kalau kita ingat polinom berpangkat 3, hubungan dari akar-akarnya. Kita ingat pada ini materinya. Kalau kita punya polinom ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d sama dengan 0. Akar-akarnya ada x1, x2, x3. Nah, itu ada hubungan antara akar-akarnya. Yang pertama, kalau akar-akarnya kita tambahkan ya, x1 tambah x2 tambah x3. Nah, ini rumusnya negatif b per a ya. Mirip dengan hubungan antara akar-akar ya, jumlah dan selisih jumlah dan hasil kali akar-akar pada persamaan kuadrat. Ini mirip. Jadi x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan negatif b per a. Nah, kemudian yang kedua adalah hasil kali sepasang-sepasang akarnya ya. X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3. Nah, ini rumusnya yang setelah B ya, seperti C.
Ini tandanya ganti-ganti, negatif B per A, kemudian positif C per A. Dan yang terakhir adalah hasil kali dari ketiga akar-akarnya, X1 kali X2 kali X3. Ini kembali lagi negatif, ya selang-seling ya, negatif positif negatif D per A. Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya kita bisa menggunakan pola seperti ini. Ya, pola seperti ini. Kita lihat di sini yang dicarikan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Ini bisa kita buat dari sini ya. Kita bisa kembangkan dari sini. Kalau X1 tambah X2 tambah X3 itu di pangkat 2. Pangkat 2 ini kan kita peroleh X1 kuadrat ya, tambah ini X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Tambah, nah kemudian sepasang-sepasang nih, X1 kali X2 dikali 2. Berarti 2X1 X2 tambah X1 kali X3 dikali 2. 2X1 X3 tambah yang terakhir X2 kali X3 kali 2. 2X2 X3. Nah, kalau kita lihat ini sudah muncul ya yang ditanyakan nih. X1, X2, X3 ini kan rumusnya negatif B per A. Jadi kita bisa ganti dari sini. Ya, ini A-nya. Yang ini A ya. Jadi dari sini itu A-nya 2, B-nya adalah 6, C-nya 5, D-nya yang P ya, yang belum ditemukan. Tapi kalau kita melihat persamaan ini kita tidak butuh sebenarnya P ya. Jadi kita bisa tidak menggunakan negatif 3 ini. Kita langsung gunakan rumus ini saja. X1 tambah X2 tambah X3 kuadrat itu negatif B per A. Berarti negatif 6 dibagi 2 pangkat 2. Sama dengan, nah ini yang dicari. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Ini yang dicari ya. Ditambah, ini kita bisa keluarkan 2. Nanti kita temukan X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3. Ini adalah C per A ya. Nih, kita lihat C per A. Jadi tinggal kita ganti. Di sini berarti negatif 6 bagi 2 kan negatif 3. Negatif 3 kuadrat berarti 9. Sama dengan ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Ditambah 2. Ini C per A. C per A itu berarti 5 dibagi 2. Nah, ini kita coret saja. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Ini nilainya tentunya sama dengan 9 dikurangi 5 ya. Ini kita bawa ke kiri, berarti 9 kurang 5. 9 kurang 5 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 4. Walaupun kita tidak menggunakan nilai dari negatif 3 sini. Oke, ini nomor 2 ya. Sekarang kita pindah ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga terkait dengan vektor. Di sini nilai P agar vektor 9i tambah 12j kurang PK dan vektor 12i kurang 9j tambah 3k saling tegak lurus. Ya, saling tegak lurus. Nah, untuk vektor yang saling tegak lurus kita bisa menggunakan perkalian skalar dua vektor ya. Kita ingat perkalian skalar dua vektor itu kalau vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Nah, kalau dia saling tegak lurus, kan tetanya menjadi 90 derajat ya, 90 derajat. Artinya apa? Nilai cosnya itu sama dengan 0. Ya kan? Berarti kalau vektornya saling tegak lurus, vektor A kali vektor B itu akan sama dengan 0. Karena panjang A kali panjang B dikali 0 ya jadinya 0. Nah, sifat ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Jadi, kita anggap misalnya ini vektor A, ya. Sementara ini kita anggap vektor B. Nah, jadi di sini vektor A kali vektor B ini sama dengan 0, karena saling tegak lurus. Nah, hasil kalinya tinggal kita kalikan ya, yang bersesuaian ya. Yang I dikali yang I, yang J kali yang J, dan yang K dikali yang K. Nah, kita peroleh di sini 9 dikali 12 ditambah 12 dikali negatif 9 ditambah
negatif P dikali 3. Itu nilainya sama dengan 0. Ini 9 kali 12 ya. Ditambah 12 kali negatif 9 ini kan sama ya. Ini kita bisa coret saja ini. Jadinya 0 ya. 108 kurang 108. Sini negatif 3P sama dengan 0. Nah, berarti P-nya adalah 0. Selesai, kita dapatkan jawabannya adalah B. Oke, soal yang ketiga sudah selesai. Kita berpindah ke soal yang keempat. Soal yang keempat terkait dengan matriks. Di sini ada matriks A sama dengan 37 negatif 1 negatif 2. Yang ditanyakan adalah matriks A berpangkat 27 ditambah A berpangkat 31 ditambah A berpangkat 40. Tentunya kita tidak akan menghitung sampai sini ya, memangkatkan sampai 27. Tapi kita akan mencari pola. Matriks ini pasti ada polanya. Kalau di pangkat 2 gimana, kalau di pangkat 3 gimana. Maka kita cari dulu polanya. Coba kita lihat kalau A pangkat 2 kayak seperti apa hasilnya ya. A pangkat 2 berarti matriks A dikali A ya. 37 negatif 1 kali negatif 2. Ini kita kali dengan 37 negatif 1 kali negatif 2. Nah, ini hasilnya. Kalau kita kali 3 dikali 3, 9 ya. Ditambah 7 kali min 1, min 7. 9 tambah min 7 berarti 2. 3 kali 7, 21. 7 dikali negatif 2, negatif 14. Ya. 21 kurang 14 berarti 7. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Negatif 2 kali negatif 1, itu 2. Negatif 3 tambah 2 berarti negatif 1. Kemudian untuk yang akhir, negatif 1 kali 7, negatif 7. Negatif 2 dikali negatif 2, 4. Jadi negatif 7 tambah 4, jadinya negatif 3. Nah, ini adalah matriks A berpangkat 2. Ya, sepertinya kalau kita lihat, yang berpangkat 2 ini mirip dengan matriks A ya. Mirip, komponennya hampir sama semua. Yang berbeda adalah tanda negatif dan positif. Sekarang kita buat yang berpangkat 3. Yang berpangkat 3 itu bisa kita dapatkan dari A berpangkat 2 dikali A. Berpangkat 2 yang ini. 2, 7, negatif 1, negatif 3. Kita kali A lagi. Berarti 3, 7, negatif 1, negatif 2. Nah, ini hasilnya apa? 2 kali 3, 6. Ya, 7 kali negatif 1. Ingat ya, baris kali kolom ya. Baris kali kolom. Nah, 2 kali 3, 6. 6 ditambah negatif 7 berarti negatif 1. 2 kali 7, 14. 7 kali negatif 2, negatif 14. 14 kurang 14, 0 berarti. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 1, positif 3. Negatif 3 tambah 3 juga 0. Yang terakhir, negatif 1 kali 7, negatif 7. Negatif 3 kali negatif 2, positif 6. Negatif 7 tambah 6 berarti negatif 1. Nah, kalau kita lihat ini kan hampir sama dengan matriks identitas ya. Kita keluarkan negatif 1, ini jadinya negatif dari 1001 atau negatif identitas. Negatif dari matriks identitas. Kita tahu matriks identitas itu fungsinya kan seperti angka 1 pada perkalian. Ya. Perkalian bilangan real, angka 1, apapun dikali dengan angka 1, ya hasilnya apapun. Nah, apapun yang dikalikan dengan matriks identitas akan kembali ke matriks itu juga. Nah, sekarang kita bisa menggunakan pola ini ya, A pangkat 3 itu sama dengan matriks identitas. Negatif dari identitas. Sekarang kita lihat, kita akan cari A pangkat 27. A pangkat 27. Ini kan bisa kita ubah menjadi A pangkat 3 ya. A pangkat 3, kita ingat sifat eksponen, berpangkat 9. Ya, 3 kali 9, 27. Nah, A pangkat 3 kan min I. Berpangkat 9. Ya, ibaratnya sama dengan min 1 pangkat 9 ya. Matriks identitas di pangkat 9 ya tetap identitas. Nah, negatif 1-nya pangkat 9 nih, jadinya negatif I. Oke. Kemudian A pangkat 31. A pangkat 31 ini bisa kita ubah menjadi A pangkat 3 berpangkat 10. Dikali 10, 30. Berarti masih dikali A lagi ya. Nah, sekarang jadinya A pangkat 31. A pangkat 3 tadi negatif I berpangkat 10.
dikali A. Nah, ini kan pangkatnya genap, jadi jadinya positif ya. I pangkat 10 tetap I dikali A, hasilnya adalah matriks A. Kemudian satu lagi A pangkat 40. A pangkat 40 bisa kita ubah menjadi A berpangkat 3 berpangkat 13. Ini sudah 39, berarti kita kali A lagi. Nah, totalnya jadi 40. A pangkat 3 tadi adalah negatif identitas berpangkat 13 dikali A. Nah, sekarang ini pangkatnya ganjil, berarti tetap negatif ya. Di sini negatif identitas kali A. Nah, matriks identitas dikali A tetap jadi A hasilnya, dikali negatif 1 jadinya negatif A. Nah, berarti kalau kita jumlahkan ya, A pangkat 27 ditambah A pangkat 31 ditambah A pangkat 40. Hasilnya seharusnya negatif I, yang ini ya, ditambah A, ditambah negatif A. Nah, matriks ini kan 0 ya. Nah, berarti hasil akhirnya harusnya matriks negatif identitas. Jadi jawabannya harus negatif identitas. Harusnya jawabannya adalah min 1, 0, 0, min 1. Ya, tapi sayangnya di sini tidak ada ya. Nah, ya, ingat tadi bahwa soal ini juga salinan dari soal UTBK. Mungkin saja pada saat proses menyalin atau gimana, mungkin ada yang pangkatnya tidak pas ya, yang seharusnya jawabannya menuju ke sini. Tapi yang jelas kalau soalnya seperti ini, A pangkat 27 tambah A pangkat 31 tambah A pangkat 40, jawabannya harusnya adalah negatif dari identitas. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang kelima. Jarak antara titik H dengan bidang EDG pada kubus ABCDFGH yang panjang rumusnya 18 adalah. Nah, pertama ini kita buat kubus dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, supaya nanti tampak gambar bidang EDG-nya ini jelas, kita mulai titik A-nya dari sini saja. Sini A, B, C, D, berarti di sini E, F, G, dan H. Nah, selanjutnya kita akan membuat bidang EDG ya. Bidang EDG, nah seperti ini, bidang EDG. Nah, yang akan kita cari adalah jarak dari titik H yang ini, ke bidang EDG. Nah, soal seperti ini sering sekali kita temukan ya, bahkan ini punya cara yang sangat praktis untuk mendapatkannya ya, jarak dari H ke bidang DEG. Kalau kita mau buat gambarnya yang lengkap seperti ini, kita hubungkan dulu ya, antara H ke F, nanti akan berpotongan di sini. Kemudian bidang DG ini kan segitiga sama sisi ya. DE itu diagonal bidang, DG juga bidang, dan EG diagonal bidang. Sehingga kalau kita hubungkan titik potong ini ke D, ini akan menjadi garis tinggi dari segitiga DEG. Nah, seperti ini. Nah, jarak dari H ke bidang DEG itu tidak lain dari sini ya. Kita buat ini ke sini. Nah, kurang pas ya. Ini harusnya tembusnya itu ke titik B di sini ya. Kalau kita teruskan, ini merupakan diagonal ruang. Nah, di sini. Nah, cara praktisnya itu adalah jarak H ke bidang DEG yang di sini ya, jaraknya. Anggaplah di sini kita beri nama N. HN itu adalah sepertiga dari diagonal HB. Ya. Diagonal ruang ini ukurannya 18, 18, 18. Berarti diagonal ruangnya adalah 18 akar 3 ya. Jadi sepertiga dikali 18 akar 3. Jadinya 6 akar 3. Nah, ini jawabannya. Sebaliknya kalau kita cari jarak antara B ke bidang DEG, itu jadinya 2/3. Jadi perbandingan ini itu dipotong 1/2 ya. 1/2. Tapi kalau kita ingin cari lebih lengkap, bisa juga ya. Caranya seperti ini. Kalau kita ingin cari lebih lengkap, ini kan terbentuk segitiga siku-siku ya. Di sini juga siku-siku kan. Ya. Nah, di sini 18. Sementara misalnya di sini kita beri nama titik M. H ke M itu setengah dari diagonal bidang. Berarti di sini adalah 9 akar 2 ya. Kan 18 akar 2. Berarti di sini 9 akar 2. Ini siku-siku. Berarti kita bisa mencari panjang DM. Kalau kita mau lanjutkan, walaupun ini sudah ketemu ya cara praktisnya. Kalau kita cari DM itu adalah 18 kuadrat ya. Nih
ditambah 9 akar 2 kuadrat. Nah, sama dengan 18 kuadrat 324, kemudian 9 akar 6. Akar 2 kalau dikuadratkan ini jadinya 162 ya. Nah, kita peroleh 486. 486 kalau kita sederhanakan ini kan bisa 81 kali 6 ya. Berarti 9 akar 6. Nah, sekarang kalau kita lihat ini ada segitiga siku-siku ya. Seperti ini. Nah, makanya kalau kita keluarkan, nah, sini H, di sini M, di sini D, lalu di sini yang kita cari adalah N. Kita cari adalah HN. Nah, di sini tadi 9 akar 2, di sini 18, dan di sini adalah 9 akar 6. Nah, untuk mencari panjang HN ini kita bisa menggunakan luas segitiga DHN saja ya, dengan melihat dua cara nih. Ini kan siku-siku di sini ya. Jadi kalau kita lihat luas segitiga DHM itu sama dengan luas segitiga, misalnya kita baca dari sini DMH ya, DMH. Nah, yang ini kita anggap alasnya adalah HM, berarti 1/2 dikali tingginya adalah 18, alasnya 9 akar 2. Sedangkan yang ini alasnya adalah DM, berarti 1/2, 9 akar 6, tingginya adalah HN. Nah, ini kita coret saja. Kita peroleh panjang HN itu sama dengan 18 kali 9 akar 2 dibagi 9 akar 6. Nah, 9-nya bisa kita coret saja. Terus, akar 2 dibagi akar 6 itu kan akar 3. Jadi 18 bagi akar 3 sama dengan, nah ini dikali akar 3 masing-masing, 18 bagi 3, 6 akar 3. Sama saja hasilnya. Oke, jadi ini caranya kalau kita mau uraikan. Dan cara praktisnya adalah kita tinggal melihat ya. Ini berlaku untuk segitiga sama sisi seperti ini. Bisa kita dari H ke DEG, dan bisa juga kita lihat jarak dari B ke DEG. Oke. Selanjutnya kita berpindah ke soal yang terakhir untuk bagian yang pertama ya. Di sini diketahui fungsi f dari real ke real dan fungsi g dari bilangan real ke bilangan real ditentukan fx sama dengan x pangkat 3 dan g 2x kurang 3 sama dengan 6x kurang 1. Yang dicari adalah G inverse, komposisi F inverse dari 27. Nah, kalau kita lihat ini artinya 27 dimasukkan di F inverse lebih dahulu ya. Setelah itu hasilnya masukkan G inverse. Apakah kita harus mencari inverse? Tidak perlu ya. Kita tidak perlu mencari inverse-nya. Salah satu sifat inverse yang perlu kita perhatikan ya. Kalau jika Fx itu sama dengan Y, maka F inverse Y itu sama dengan X. F inverse Y sama dengan X. Artinya kalau kita mencari F inverse 27 misalnya, di sini kan Fx-nya sama dengan X pangkat 3. Kalau kita cari F inverse 27, maka X pangkat 3 ini kan Y ya. Y. Sementara F inverse Y, ini berarti Y. Nah, kalau kita mau cari F inverse 27, maka kalau untuk mencarinya kita cukup menyamakan saja ini ya. Kita samakan saja X pangkat 3 dengan 27. Ini sama-sama Y ya. Fx sama dengan Y, F inverse Y sama dengan X. Jadi kalau ini adalah nilainya adalah Y, maka ini adalah Y. Nah, tinggal kita samakan. Nah, ini kita peroleh berapa? X pangkat 3 sama 27. Nah, tentu X-nya adalah 3 ya. 3 pangkat 3, 27. Nah, berarti hasilnya ini 3. Oke, hasilnya ini 3. Ya. F inverse 27 3. Berarti kita bisa tulis G inverse dari 3. Nah, sekarang kita cari G inverse 3 berapa? G inverse dari 3. Nah, prosedurnya sama kayak tadi. Kita tinggal menyamakan ya, menyamakan nilai 3 dengan fungsi G. Nah, masalahnya sekarang fungsi G-nya masih berbentuk seperti ini ya, G2X kalau kita tulis di sini. G2X kurang 3 itu sama dengan 6X kurang 1. Nah, kita akan mencari fungsi G ya, Gx. Nah, caranya mudah sebenarnya ya. Kita cari saja inverse dari ini. 2x kurang 3.
Atau kita buat coretan sedikit di sini ya. 2x kurang 3 ini kita misalkan sebuah variabel ya, misalnya A. Maka kita bisa tulis 2x sama dengan A plus 3. Maka x sama dengan A plus 3 dibagi 2. Nah, ini yang kita gantikan ya ke x. Sehingga kalau untuk mendapatkan gx, itu kita jadikan 6. Yang x ini kita ganti ya. Menjadi x plus 3 dibagi 2 kurang 1. Tidak lain inverse dari 2x kurang 3. Nah, 6 bagi 2 kan 3 ya. 3 kali x tambah 3 kurang 1 berarti 3x. 3 kali 3, 9 kurang 1 berarti positif 8. Nah, ini gx. Sehingga untuk mencari g inverse 3, kita cukup samakan dengan ke sini ya. Berarti 3 sama dengan 3x tambah 8. Ini kita bawa ke kiri, berarti 3 kurang 8, negatif 5 sama dengan 3x. Berarti x sama dengan negatif 5 per 3. Nah, jawabannya adalah negatif 5 per 3. Jadi artinya ini sama dengan negatif 5 per 3. Nah, jawabannya. Sayangnya di sini tidak ada ya opsinya ya. Nah, di sini juga ada kesalahan dalam pengetikan ya, ketika disalin ulang dari soal aslinya. Oke, inilah pembahasan 6 soal ya, Matematika IPA untuk TKA Saintek, soal yang katanya diujikan di tahun 2021. Jangan lupa tunggu pembahasan bagian yang kedua. Terima kasih, bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak mengambil manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.